Demi menjadi penjahat terbaik, setiap hari pria harus memukul tubuhnya dengan tongkat kayu. 50.000 batang tongkat patah. Dia juga menyiapkan papan kayu masif untuk latihan tinju. Kekuatan yang begitu menakutkan, membawanya langsung ke arena bela diri. Pemilik arena, Ye Tianhai, memilih untuk bertarung sampai mati dengannya. Namun pembersih lantai di sampingnya memintanya untuk tidak pergi, dan mengatakan bahwa orang itu tidak biasa. Namun Tianhai bersikeras untuk bertarung dengannya. Serangan kombinasi ini bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, malah melukai tangannya sendiri. Lawan malah mengejeknya tidak makan. Kemudian dia melancarkan serangan lagi. Tanpa rasa takut. Guru, jangan pukul lagi. Jika kamu pukul lagi, kamu akan mati. Berani kau sentuh dia sekali saja. Jika kamu pukul aku akan memukulmu sampai mati. Semua orang tidak percaya. Pembersih lantai biasa ternyata begitu kuat. Ternyata dia adalah dewa bela diri Dacia. Keberadaan menakutkan yang mencapai puncak bela diri. 20 tahun yang lalu, Ye Tianqi untuk menjadi dewa bela diri Dacia. Dia langsung menantang petarung nomor 1 di papan peringkat, Lei Long. Lei Long adalah seorang ahli bela diri. Dikenal sebagai orang paling cakap di kota Buddha. Semua orang mengira pria itu mencari mati. Namun, pada detik berikutnya, tampaknya akan menghantam Lei Long dengan satu pukulan. Namun dia malah mengatakan kepada pria itu bahwa dia tidak akan melawan ayahnya. Laki-laki ini baru berhenti. Siapa sangka, pada detik berikutnya, Lei Long malah mengeluarkan sebilah pisau lipat. Namun pria itu dengan mudah menghindarinya. Lalu dengan cepat menusukkan pisau itu ke dada Lei Long. Saya dapat melihat dengan jelas sekarang. Kau sama sekali bukan lawan bagi ayahku. Penjahat kotor, kau tidak pantas mendapatkan kemarahan. Pada saat itu juga, putra Lei Long datang berlari. Melihat ayahnya terhabisi, dia marah sekali. Dia menyerang pria itu. Satu pukulan itu menghancurkan keahlian Lei Xiao. Begitulah, pria itu berhasil menjadi dewa bela diri gajah, mencapai puncak bela diri. Namun Lei Xiao penuh dengan dendam, mengirim orang untuk menghabisi seluruh keluarga pria itu, dan membakar rumah leluhur keluarga Ye. Pada saat itu, pria itu bersiap untuk memberitahu kabar baik kepada kerabatnya. Namun ia menemukan keluarga Ye telah dibantai. Hanya istri dan keponakan yang masih hidup dan dibawa ke rumah sakit. Saat pria itu tiba, dokter memberitahunya, istri Anda mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Melihat istrinya yang sekarat, pria itu merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sebelum meninggal, istri memberinya pesan agar tidak membalas dendam. Jangan lagi terlalu terpaku pada seni bela diri. Seni bela diri sejati adalah untuk melindungi keluarga dan negara. Setelah mengucapkan itu semua, ia meninggalkan dunia ini. Ye Tianqi mengikuti keinginan terakhir istrinya. Dia menutup jalur energi di depan makam, bersumpah untuk tidak pernah menggunakan kembali. Dengan demikian, dia menghilang bersama keponakannya. 20 tahun berlalu tanpa disadari. Yang tidak diketahui pria itu adalah bahwa anak lelakinya tidak mati, melainkan dibesarkan oleh Lei Xiao, dan dia dilatih menjadi mesin penjahat. Tujuan Lei Xiao melakukan ini adalah agar mereka saling menghabisi sebagai ayah dan anak. Maka dia diutus untuk menyerang markas. Saat tuan rumah hampir mati, pria itu akhirnya bertindak. Siapa yang masih ingat bunga pir di ujung dunia?
Berani kau sentuh dia sekali saja. Tak terduga kau masih punya trik, kakek. Orang-orang Daxia rela menjadi anjing penjaga Donying. Hari ini membersihkan pintu gerbang untuk Daxia. Kau adalah orang pertama yang membuatku menggunakan kekuatan penuh. Kecepatanmu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kau bilang apa, orang tua? Kau hanya sebatas itu. Tianqi, kau sekarang menutup meridianmu sendiri. Jika suatu hari menghadapi bahaya, bagaimana ini bisa baik? Meskipun meridian tertutup 9 lapisan, 3 lapisan diantaranya masih bisa ditembus untuk berkonsentrasi dan mengumpulkan energi. Meskipun akan menyebabkan kerusakan besar pada energi, namun cukup untuk menghadapi bahaya. Sepertinya saatnya untuk melepaskan segel. Apa yang sedang dilakukan oleh Paman Ye? Berpura-pura menjadi dewa dan setan. Berjuang sampai mati. Su Tianqi. Ini hanya bisa dilakukan oleh dewa perang. Sang kepala desa sulit diatasi. Bahkan Anda mengatakan dia adalah dewa perang. Menghina pahlawan kami. Meskipun jauh, pasti akan dihukum. Segera beritahu Tuan Leisia. Dewa perang muncul. Hanya seni bela diri Donying. Keempat kekuatan saya cukup untuk menghadapinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin merusak jurus kejahatanku. Sebagai seorang dewasa, mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Bergabung dengan Donying. Hari ini aku akan menghabisimu. Kau kotor, anjing timur. Bahkan ahli bela diri tidak mati. Paman Li, apakah kamu baik-baik saja? Tenang saja, aku baik-baik saja. Ceritakan siapa orang tuamu. Orang tuaku sudah pergi. Nyawaku yang hina ini. Jika ingin menghabisi, habisi saja. Jangan banyak omong, dia tidak mungkin anakku sendiri. Anakku sendiri sudah mati dalam api. Kamu. Di mana Bibi Wu, Nona Chen? Tolong, maafkan aku. Membiarkanmu pergi. Kalian bahkan tidak memaafkan guruku. Ikuti keluargaku. Siapa yang menantang saya, akan mati. Berubah menjadi lebih baik. Ye Tianqi sudah 20 tahun. Akhirnya kamu muncul juga, Perfect. Kamu Tianqi, lebih dari 20 tahun. Kamu masih kejam saat bertindak. Li Xiao, melihat saya keren, kan? Li Xiao, kamu kenapa di sini? Aku berada di sini bagaimana? Semua berkatmu. 20 tahun yang lalu, kamu menghabisi hewan ternakku. Memutuskan jalur energiku. Hari ini aku akan mengirimmu ke bawah. Aku akan membuat kalian bertemu kembali sebagai keluarga. Orang mati tidak mati. Apakah aku tidak cukup jelas? Baiklah, aku akan lebih jelas. Kebakaran besar 20 tahun yang lalu itu aku yang menyebabkannya. Aku juga menghabisi seluruh keluargamu. Sampai sekarang aku masih ingat kakakmu berlutut di depanku. Memohon dengan sangat. Sungguh kasihan. Kehilangan keluarga tidak bisa digantikan dengan uang. Hahaha, Li Xiao. Kamu menghabisi puluhan orang dari keluarga Ye. Hari ini aku akan mempersembahkan darahmu untuk mendoakan roh orang tuaku. Ah.
Li Xiao, kekuatanmu telah pulih. Belum tentu berkat bantuanmu. 20 tahun lalu kamu memutuskan Meridian. Beruntung aku bertemu dengan Anben penjahat. Dia mengajarkan padaku keterampilan yang jauh lebih hebat dari seni bela diri gajah. Jika tidak karena Anben penjahat, tidak akan ada pengkhianat seperti sekarang. Bagaimana pengkhianat seperti kamu bisa mendapatkan kesempatan kedua? Apa salahnya memiliki kekuatan ilahi tertinggi? Hahaha. Aku akan membalas dendam untukmu. Ling Xiao, hari ini aku akan mengakhiri semuanya denganmu. Baiklah, aku menunggu hari ini. Menunggu 20 tahun, besok adalah hari kematianmu. Ada apa dengan daun ini? 20 tahun sudah berlalu, kamu tidak berkembang sedikitpun. Kekuatanmu hanya pulih 40%. Kekuatanmu sekarang, Ling Xiao, harus menyelesaikan dia. Harus mencari cara. Harus melepaskan segel sisa 60% kekuatan. Itulah sebabnya, kamu membuat balas dendamku menjadi membosankan. Li Xiao, jangan terlalu sombong. Hari ini, jangan berpikir bahwa keluarga Ye bisa melarikan diri. Mulutmu benar-benar tajam. Ayo. Untuk kejutan. Kamu masih belum menunjukkan tanda-tanda kecepatan sedikitpun. Maaf, selain mulutmu keras, apalagi yang bisa kamu lakukan? Inilah Dewi Menara yang membuat kalian terkejut. Sampah, anjing peliharaan orang asing, penjahat di gedung. Apa hakmu melupakan dewa perang yang telah kubuat jatuh? Baiklah, Yu. Ye Tianqi, kenapa kamu sekarang seperti anjing mati? Lei Xing, sudah begitu banyak tahun berlalu. Kemampuanmu tidak berkembang sama sekali, ya? Biar kamu merasakan apa itu putus asa. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Cepatlah membalas. Kalau tidak membalas sekarang, nyawamu akan melayang. Paman Ye, balaslah. Mengapa Paman Ye? Mengapa? Bagaimana kemampuan Kakak Yudian? Li Xiao, saya habisi kamu. Demi guru. Tuan. Guru datang. Paman kedua. Maaf. Kamu datang, Paman kedua. Ini adalah kamu. Paman kedua telah menahan diri untuk tidak melukaimu. Menahan harga diri yang tak terhitung. Aku sudah bosan denganmu. Kamu pasti bisa mengalahkannya mulai hari itu. Dahulu kamu tidak bisa menyelamatkan keluargamu. Sekarang kamu juga tidak bisa menyelamatkan orang di sekitarmu. Kamu seperti anjing yang tak berdaya. Kamu ingin mengalahkanku. Mimpi bodoh. Hahaha, kamu tertawa terlalu cepat. Aku akan menghabisimu. Ayo, datanglah dan habisi aku. Untuk membalas dendam atas keluarga Ye kalian. Hahaha. Dunia surga.
Seni bela diri sejati merupakan tujuan yang dapat dicapai. Wang Jiawei Guo. Jing, aku mengerti maksudmu sekarang. Saatnya aku mengirimmu ke alam baka.